Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Abdur Rasyidin, host Radio Suara Tubuh Ireng, podcast yang sangat luar biasa bermanfaat, terkhusus dan terupdate, membahas tentang Kiai Hasyim Asy'ari dengan tentunya dengan data-data yang valid ya, kita nggak ngarang ini ya. Dengan tagline khairun nas anfa'uhum linnas, harus kita tetap pakai di sini ya sebagai satu term yang harus kita laksanakan dalam sehari-hari, bermanfaat. Dengan narasumber kita tetap Ustadz Anang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Maaf saya hanya bisa tanya kabar. Gak bisa tanya yang lain. Kita kemarin sudah di sesi pertama kita sudah membahas ini Ustadz, tentang bagaimana perjuangan beliau dalam mempertahankan diri, mempertahankan pesantren yang beliau dirikan, dan juga mempertahankan agama dan bangsanya melalui fisik, melalui spiritual, maupun melalui lobbying dan juga fatwa-fatwa secara agama waktu itu ya. Dan sekarang kemudian muncul 22 Oktober itu diperingati sebagai Hari Santri Nasional, yang kita kaum pesantren terkhusus Tebu Ireng memahaminya sebagai hari di mana resolusi jihad dikumandangkan. Sebenarnya resolusi jihad itu apa sih? Apa dan ilhamnya dari apa? Apa yang menginspirasi harus ada resolusi jihad? Seperti apa, Ustaz? Ya, terima kasih. Ya, kesadaran secara mendalam Kiai Hasyim ya terhadap pentingnya peran ulama. Karena sebenarnya jadi Kiai Hasyim ini juga ketika melihat teman-temannya para ulama ini dalam zona nyaman itu agak terusik gitu. Jadi Kiai jangan hanya ngaji saja pada saat itu, karena konteksnya ini Kiai Hasyim hidup di dalam masa pergolakan, masa perjuangan gitu. Maka semua profesi ya harusnya berjuang sesuai dengan profesi masing-masing gitu. Nah, ini yang sebenarnya pemikiran perjuangan kebangsaan Kiai Hasyim ini juga ditularkan oleh guru-gurunya kan. Jadi Syekh Nawawi Banten, lalu Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi, Syekhona Khalil itu juga sama. Jadi semuanya itu dikenal sebagai pejuang. Baca saja bukunya Azumardi Azra. Ya, Azumardi Azra. Orang-orang Jawiyin itu ngapain aja itu di Hijaz ya. Ngapain aja? Hanya ngaji tok enggak kan. Jadi isu-isu dan pemikiran nasionalisme, anti kolonialisme itu digaungkan di Masjidil Haram. Di pusatnya pemikiran agama Islam gitulah. Itu sudah dinyatakan, meskipun Saudi tidak pernah dijajah ya. Secara langsung. Entah kalau dijajah secara tidak langsung. Itu pembahasan lain ya, secara langsung nggak pernah dijajah. Siapa yang jajah? Nggak ada. Nah, tetapi para ulama itu sangat peka memikirkan kondisi umat Islam di negara yang lain. Makanya kan masalul mu'minina fi tarahumihim ya kan, wa ta'afutu fi masal jazzil wahid. Itu yang digaungkan oleh Kiai Hasyim gitu. Jadi ayo ini ada temanmu, bangsamu ini terjajah, ojo turu aja ngaji aja. Makanya kan ya. Allahumma aikid ya kan, al ulama fi naumihim al-amik gitu kan. Itu kan, bangunkan ya Allah, iya, bangunkan para kiai yang sedang tertidur ngaji nyaman gitu ya. Iya, tidurnya itu nggak hanya tidur terus ngelilir, tapi emang lelap, terlelap oleh ngaji ya, terlelap oleh ibadah gitu. Makanya semua orang ketika membahas Kiai Hasyim itu pasti bilang Kiai Hasyim itu ya ulama ya
reformis, ulama ya apa aktivis gitu ya. Ulama dan aktivis. Nah, ini yang menjadi titik awal bagi resolusi jihad. Jadi memang Ki Hasyim ini melalui jaringan alumninya yang ada di NU gitu. Ini mencoba untuk mensyiarkan bahwa ulama ini tugasnya itu tidak hanya ngaji aja, tapi disebut langsung oleh Ki Hasyim di beberapa kitabnya dan juga di iftitah khutbah muktamar itu, ulama itu adalah umanaullahi ala ibadi. Ketika di Bangkalan bicara seperti itu, ketika di Purwokerto bicara seperti itu, di Surabaya banyak. Jadi sebelum mendirikan NU, Ki Hasyim juga bicara bahwa ulama itu umanaullahi ala ibadi. Jadi ulama ini menanggung beban amanah. Mengapa beban amanah? Karena punya ilmu. Makanya itu ulama-ulama dahulu nggak sembarangan terus kemudian disebut ulama, karena ada amanah yang berat itu kan gitu. Amanah ini itu nggak hanya untuk dihasilkan saja, tapi bagaimana keilmuannya ini itu bisa dirasakan oleh bangsa ini secara nyata gitu. Ya dengan cara apa? Berjuang. Makanya ini ketika kita baca tulisan-tulisannya Gus Dur kan juga sama. Jadi kesan itu ada. Jadi tidak hanya teori saja. Tulisannya Gus Dur itu kaya data, dan Gus Dur nggak hanya nulis tok. Memang turun ke lapangan. Nah, ini mungkin adalah tetesan ya dari ayah dan kakeknya. Betul. Ada yang bilang darahnya mengalir. Iya. Bilang Gus Dur ini tipenya ulama yang organik gitu. Maksudnya organik itu dia bisa selain masuk di dalam dunia teori yang semu itu, bisa keluar menuju dunia yang lebih realistis untuk mengubah keadaan bangsa. Praktis. Mengubah keadaan bangsa. Nah, ketika oleh karena itu Ki Hasyim ini menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis itu sebagai ruh Islam itu sebagai landasan filosofisnya perjuangan, khususnya resolusi jihad kan. Kan disampaikan di Muktamar 16 itu di Purwokerto. Ya gimana umat Islam bisa jaya, gimana syariat Islam bisa dijalankan di negara yang terjajah gitu. Itu yang menjadi menjadi landasan filosofisnya lah. Jadi ulama itu ayo bersama-sama berjuang gitu. Meskipun nggak bersama-sama di NU, tapi yo berjuang gitu. Betul. Ini tidak sekali dua kali disampaikan oleh Ki Hasyim. Nah, itu kronologisnya gimana itu resolusi jihad? Katanya ada yang jilid 1, jilid 2 lah. Ya, karena Ki Hasyim ini ya sebenarnya awal perjuangan Ki Hasyim untuk kemerdekaan ya waktu mendirikan pesantren ini. Di sesi 1 ini. Betul. Sesi 1 itu kita bicara gimana membangun pondasi gitu. Dari 28 santri, terus datanya siapa ya, Zamasyari Dovir kalau salah itu, hingga sampai ke 900. Terus 900 ini santri yang santri yang kiai gitu, santri yang kiai. Setelah itu inilah yang menjadi jaringan pergerakannya Ki Hasyim gitu, jaringan pergerakan Ki Hasyim. Dan ketika semua jaringan sudah siap dan bentuk-bentuk perlawanan Ki Hasyim itu ditangkap oleh negara Indonesia, oleh founding fathersnya kita,
Maka Ki Hasyim ini menjadi diletakkan sebagai ya semacam penasehat gitu. Penasehat. Watimpres. Iya, tidak secara struktural. Watimpres, penasehat. Non struktural. Non struktural. Ya Bung Karno nitip salam segala macam. Tahun itu juga Jenderal Sudirman sempat-sempatnya ke Tebu Ireng gitu. Makanya kan sampai Yai Khalil Hasyim itu jadi pendereknya siapa? Panglima Sudirman. Ya. Setelah itu Bung Tomo, baru giliran Bung Tomo yang kenal dengan Ki Hasyim. Mengapa orang-orang itu besar, orang-orang negarawan itu ke Tebu Ireng gitu? Apa nggak salah gitu? Yeah. Kan mereka orang-orang ini kan sebenarnya juga bergelut dengan faham-faham lain ya, Marxisme, sosialis gitulah, dan ada kapitalis. Cuman mengapa cari selamatnya, cari solusi itu di pesantren gitu? Yeah. Ya karena Ki Hasyim ini sudah dilabeli sebagai seorang ulama yang pengaruhnya besar, yang peduli dengan kondisi bangsanya gitu. Sejak lama itu. Jadi ini bukan semacam apa ya, semacam apa membangun figur gitu, membangun apa sih, image, apa personal branding ya? Iya, personal branding. Apa sih bahasanya Megawati itu apa? Pencitraan. Bukan pencitraan ini, bukan pencitraan ya, karena real dilakukan oleh Ki Hasyim. Sudah sejak lama. Sejak 1899 ini. Bukan editan Corel kan? Iya. Foto-fotonya Mas. Bukan. Asli. Bukan setahun 2 tahun terus booming viral gitu. Ya. Tapi sudah sejak lama. Ini yang menjadi akhirnya membuat ya orang-orang militer itu ke Ki Hasyim. Karena Ki Hasyim dengan NU-nya, Ki Hasyim dengan MAI-nya. Ya Tebu Ireng jelas di awal-awal itu dengan fatwa-fatwanya juga itu ingin membuat sebuah ya jaringan kalau kata Gus Dur ini ya semacam LSM, jadi non governor, tidak sampai masuk ke pemerintah, cuman pada awalnya sebelum Ki Wahid akhirnya ditunjuk dan Ki Hasyim ditunjuk juga jadi MII itu MII. Ini sudah ditangkap sinyal ini oleh mereka, Soekarno segala macam. Akhirnya ada Sabilillah, ada Hizbullah. Ini menarik ini. Jadi NU dan Ki Hasyim bagaimana mungkin sebuah organisasi keagamaan non governor cuman ikut mikirin negara, ikut ngusahain nyelamatin negara gitu. Akhirnya kan ditangkap itu. Kesan itu ditangkap sehingga Ki Hasyim ini menjadi salah satu tonggak lah, simbol perjuangan kaum santri untuk pembebasan dan mempertahankan kemerdekaan gitu. Sampai 17 September keluar fatwa jihad di Tebu Ireng, jihad 1 ya. Jihad 1 itu sebenarnya bukan keluar dari ruangan hampa. Itu sebenarnya kan permintaan fatwa dari Jenderal Sudirman dan Bung Tomo gitu. Nah ini yang menjadi karena Kiai Hasyim itu min rijalin yang yuktadauna, jadi sebuah tokoh yang diikuti dawuh-dawuhnya, pengikutnya banyak karena memang bersumber dari hati yang ikhlas gitu kan. Akhirnya orang-orang ini butuh butuh fatwa untuk menggerakkan massa gitu. Butuh fatwa untuk menggerakkan massa. Ketika
TNI belum ada kan. Betul, TNI belum ada, komandonya itu kan juga masih terbatas gitu kan, masih terbatas. Nah, yang kekuatan besar yang berangkat dari akar rumput, dari orang-orang biasa, orang pesantren, dari kalangan sipil ini belum ada yang menggerakkan gitu. Lantas siapa? Ya butuh seorang sosok tokoh yang dipanuti, yang dawu-dawunya itu diikuti, ya itulah Kiai Hasyim. Dipilihlah Kiai Hasyim akhirnya. Dipilihlah Kiai Hasyim. Nah, karena 17 September ini sifatnya lokal, belum terdengar. Ya. Dan meskipun di situ banyak yang ikut ya, Kiai Wahab, Kiai Bisil segala macam, akhirnya 17 September ini fatwa jihad ini dibawa ke Surabaya. Dibawa ke Surabaya dengan peserta yang lebih besar. Jawa Madura ya. Jawa Madura, peserta yang lebih besar, menjangkau banyak kalangan. 22 Oktober ini akhirnya menjadi resolusi jihad yang menasional gitu. Padahal waktu itu fatwanya sebenarnya lebih dulu dikeluarkan tanggal 17. Iya. Baru digaungkan dan ditok sebagai fatwa NU. Iya. Waktu itu ya, karena ulama-ulama NU itu di tanggal 22. Iya. Oke. Saya sebenarnya pada awalnya nggak tahu. Saya pertama tahunnya emang tanggal 22 itu kan. Iya. Tahunnya kan Prof Haidar. Iya. Waktu seminar pusat pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari itu di waktu Gusola. Iya, bukan. Haidar Bakir. Prof Haidar orang Tefireng. Oh, iya, paham. Iya, yang unsuri dari unsuri, rektor unsuri. Iya. Beliau ternyata datanya luar biasa. Ya, harusnya kapan-kapan kita sawan ke beliau. Ya. Karena aktif ya, saat zaman Gus Dur beliau aktif di aula, banyaklah datanya itu. Belum lagi ayahnya itu kan juga murid Hadratus Syekh. Ini yang beliau ungkapkan. Jadi 17 September berangkat ke Surabaya, dari Tefireng berangkat ke Surabaya. 22 akhirnya tercetuslah resolusi jihad dengan beberapa poin penting gitu. Siapa yang balik harus ikut perang. Radius masa Fathul Qasr harus ikut perang. Di luar masa Fathul Qasr atau maksudnya ya di luar radius 94 segala macam itu tetap ikut berjuang tapi non fisik, nyumbang. Ya makanan atau dana gitu. Itu akhirnya berterima kasih sekali itu orang-orang ya Jenderal Sudirman atau Bung Tomo itu. Kan karena TNI itu ya kan TKR waktu itu ya kan masih terbatas, lemah sekali. Nah, butuh sentuhan-sentuhan ya bisa dibilang kanuragen gitu. Akhirnya kan sisa orang-orang yang dulu di peta kemudian yang dilatih oleh Jepang melalui Hizbullah dan Sabilillah itu ternyata heiho dan itu akhirnya sangat bermanfaat waktu resolusi jihad dikumandangkan itu. Perang mempertahankan kemerdekaan. Itu yang by design kan. By design. Dan itu pun Kiai Hasyim kan juga ikut mengusulkan bahwa jadi memang dari awal ditata gitu. Secara sistematis. Enggak ngawur gitu. Wah, itu yang luar biasa lah. Kiai Hasyim dan Kiai Hasyim dengan Kiai Wahid kan waktu itu berunding bagaimana santri juga harus bisa ikut diajari untuk ketentaraan gitu. Nah, akhirnya kemudian itu dan berguna waktu mempertahankan kemerdekaan. Diajari gimana dan itu enggak mungkin difikirkan oleh orang sembarangan. Betul. Iya. Desainnya itu loh sangat luar biasa. Jadi